Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Brimstone yang sudah dirilis pada tahun 2017. Di awal film menampilkan seorang pendeta bernama William. Nah, si William ini memiliki seorang istri bernama Anna dan juga putri bernama Joanna. Walaupun dikenal religius, tapi sebenarnya si William ini memiliki sikap yang dingin dan temperamen. Jelas saja, Anna beserta Joanna selalu berasa tertekan dan tidak nyaman dengan sikap William. We know why we came here. This is God's name. Pada suatu hari datanglah seorang pria berkuda yang terluka cukup parah. Pria itu bernama Samuel. Karena kasihan Joanna yang baik lalu membawa Samuel ke kandang kuda. Di sini Joanna mengobati lukanya dan memberikan beberapa makanan. Untuk sementara Samuel akan tinggal di sini, tentunya tanpa sepengetahuan William. Hari demi hari berlalu, Anna mulai menyadari akan ketertarikan William kepada Joanna. Sebisa mungkin dia mencoba menghalangi niat bejat William, karena bagaimanapun Joanna adalah putri mereka. Namun lagi-lagi William berdalih kalau dia mendapatkan ilham dari mimpinya. Karena Anna terus menghalangi, William pun akhirnya kesal dan mendaratkan bogem mentah padanya. Nggak cuman itu sob, di hari yang sama William bahkan membuat masker dari besi agar Anna tidak banyak cangkem, sehingga rencana William tidak akan bocor. Beberapa hari berlalu, Anna yang sudah tak tahan dengan kelakuan bobrok William memilih untuk mengakhiri hidupnya di hadapan Joanna. Bahkan William dan para masyarakat umum menyaksikan hal itu. Namun sungguh sangat di luar nurul. Bukannya merasa bersalah, William malah menuduh Anna telah murtad alias berpaling dari ajaran Tuhan. Kematian Anna makin membuat William leluasa untuk mendekati putrinya. Hanya butuh sehari setelah Anna meninggal, William langsung memaksa Joanna untuk menikah dengannya. Joanna tentu saja menolak dan berusaha untuk kabur. Namun tenaga orang Sagapung memang sangatlah kuat, sehingga Joanna tidak bisa melawan. Malam harinya di saat William sedang tertidur pulas, Joanna berhasil melarikan diri dari rumah itu. Dia terus berjalan jauh menyusuri bukit dan lembah, sampai-sampai Joanna pingsan karena kehabisan tenaga setelah seharian berjalan. Beruntung dia diselamatkan oleh satu keluarga yang kebetulan sedang berkelana. Joanna kemudian dibawa ke sebuah rumah dan dijual kepada pemilik tempat itu yang bernama Frank. Ibarat keluar dari kandang macan masuk ke kandang singa. Hidup Joanna tidak ada bedanya karena kini dia dipekerjakan sebagai wanita kolingan. Bulan berganti tahun, kini Joanna telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik dan aduhai. Pesonanya membuat Joanna jadi wanita paling laris di tempat itu, bahkan bayarannya setara dengan limit pinjol kalian guys. Kini Joanna sudah legowo dengan apa yang dia jalani. Menurutnya ini lebih membahagiakan daripada harus hidup jadi istri ayahnya sendiri. Suatu hari temannya bernama Elizabeth tak sengaja mencelakai salah satu pelanggan setia di tempat tersebut. Dengan kejamnya Frank menghajar Elizabeth, bahkan lidahnya sampai buntung dan tidak bisa berbicara lagi. Joanna sangat syok melihat kejadian tersebut, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, meski dalam hatinya sangat ingin menghentikan kelakuan kejam Frank. Beberapa minggu kemudian Elizabeth berniat untuk berhenti dari pekerjaannya, karena ada seorang duda anak satu yang bernama Eli yang bersedia menikahinya. Sebenarnya Elizabeth tidak pernah bertemu langsung dengan Eli. Meski begitu, Joanna tetap senang karena sahabatnya akan segera punya keluarga baru. Malam harinya Frank menyuruh Joanna dan yang lainnya untuk turun bertemu dengan seorang tamu kaya. Katanya dia sanggup membayar salah satu dari mereka dengan harga yang sangat tinggi. Alangkah kagetnya Joanna saat mengetahui pria tersebut ternyata adalah William. Joanna pun terpaksa menemui William dengan memakai sebuah topeng. Karena insting binatang yang dimilikinya, William bisa dengan mudah tahu kalau wanita di balik topeng itu adalah Joanna. Dia pun memilih menyewa Joanna dan membawanya ke kamar untuk kerja kelompok. Saat akan disodok, Joanna berteriak lalu meminta tolong. Elizabeth lalu masuk dan mencoba menghentikan William. Di sini William sempat mengeluarkan jurus ceramahnya, namun Elizabeth tidak mau mendengarkan. Alhasil William menyerang Elizabeth hingga dia berpulang ke isekai. Melihat kelakuan William, Joanna merasa geram dan
langsung menusuknya dengan pisau hingga tak sadarkan diri. Untuk mengelabui prank, maka Joanna membakar ruangan kamar tempat William terkapar. Joanna lalu keluar dari rumah prank dengan menggunakan identitas Elizabeth. Bahkan dia sampai rela mencatut letahnya agar orang-orang makin percaya kalau dia adalah Elizabeth. Setelah itu Joanna pun pergi menemui Eli, pria yang sebelumnya bersedia menikahi Elizabeth. Karena Eli sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Elizabeth, jadi dia mengira kalau Joanna adalah wanita yang bersedia dia nikahi sebelumnya. This the boy's gonna learn how to shoot. Well, he's gonna do it anyway. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu. Joanna kini memiliki satu anak bernama Samantha. Ada pula Matthew, anak laki-laki dari pernikahan Eli dengan istrinya yang lama. Kehidupan mereka berjalan dengan lancar dan bahagia. Bahkan Joanna sampai dipercaya jadi perawat di desa tersebut. Masalah hanya ada di Matthew yang sepertinya masih belum bisa akrab dengan Joanna. Pada suatu pagi, desa mereka mengumumkan kedatangan pendeta baru yang ternyata dia adalah William. Dikira sudah mati, ternyata William masih hidup dan menaruh dendam pada Joanna. Dari sini kebahagiaan Joanna dan keluarga barunya akan kembali terusik. Joanna berusaha untuk menghindar agar tidak dilihat oleh William. Namun ketika semua jemaat sudah pulang, tiba-tiba ada seorang ibu yang ingin bersalin. Joanna yang dipercaya sebagai perawat harus menunaikan kewajiban untuk membantu. Meski dalam hati dia merasa ketakutan karena William pasti memperhatikannya. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, bayi yang Joanna tolong tidak bisa diselamatkan. Suami sang istri yang bernama Nathan merasa sangat terpukul atas kejadian itu. Bahkan dia sampai menyalahkan Joanna yang dianggap tidak becus melakukan pekerjaan. Malam harinya Joanna sekeluarga dikagetkan dengan kedatangan Nathan. Dia berniat menyerang Joanna untuk membalas dendam atas kematian bayinya. Beruntung saat itu William datang dan menenangkan Nathan dengan jurus ceramahnya. Sebagai ucapan terima kasih, Eli lalu mengajak William masuk dan menawarkan minuman. Sementara itu Joanna hanya menunggu di lantai atas karena takut pada William. Dalam percakapan dengan Eli diketahui kalau kedatangan William kemari adalah untuk memberi pelajaran pada Joanna. Mendengar itu Joanna makin ketakutan. Dia tidak akan sanggup melawan William yang pengaruhnya begitu besar bagi warga desa. Keesokan harinya keluarga Joanna kembali dikagetkan dengan domba mereka yang mati mengenaskan. Eli sempat berpikir kalau ini adalah perbuatan Nathan yang masih dendam pada Joanna. Eli dan Matthew kemudian bergegas menemui Nathan untuk meminta penjelasan dan ganti rugi. Tinggallah Joanna dan Samantha berdua di rumah. Ketika Joanna hendak membersihkan kandang ternaknya, tiba-tiba pintu terkunci dari luar. Tidak berselang lama William muncul dan mengajak Samantha untuk ikut dengannya. Joanna curiga kalau anaknya bakal jadi disandra, jadi dia naik ke ventilasi untuk kabur. Namun karena panik Joanna malah terjatuh dan langsung pingsan. Di sisi lain Eli dan Matthew sudah sampai di rumah Nathan, namun ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Mereka jadi khawatir dengan Joanna dan langsung kembali ke rumah. Nah, si Joanna juga sudah siuman dan langsung mencari keberadaan Samantha. Beruntung saat itu Samantha kembali dalam keadaan baik-baik saja. Eli yang belum pulas tidur segera bangun setelah mendengar suara rekat-reket di rumah. Tiba-tiba William sudah ada di belakang Eli dan langsung membogemnya. Hal itu membuat Eli tak berdaya hingga dia berpulang ke isekai. Beberapa saat kemudian Joanna pun di rumah. Dia kaget melihat suaminya yang sudah terbujur kaku. Di saat yang bersamaan Matthew ternyata juga ada di sana dan menyaksikan kejadian memilukan itu. Masalah tak sampai di sana karena rumah mereka tiba-tiba terbakar hebat. Untungnya Joanna, Matthew dan Samantha masih bisa selamat dari kejadian itu. Mereka bertiga pun akhirnya pergi dengan menggunakan kereta kuda. Rencananya mereka akan lari ke rumah orang tua Aley. Sampailah mereka di rumah mertuanya yang bernama Robert. Di sana Robert menangis setelah tahu kalau anak dan cucunya sudah gugur. Kemudian Joanna mengambil senapan milik Robert untuk berjaga-jaga kalau William kembali menyerang. Tak lama kemudian mimpi buruk Joanna benar-benar terjadi. William kembali datang dan menyapanya. William berkata kalau dia akan membawa Samantha sebagai penebus dosa dari
pengkhianatan Joanna kepadanya. Mendengar itu, Joanna bergegas masuk ke kamar untuk melindungi Samantha. William dengan leluasa masuk, bahkan sampai menghabisi Robert dengan mudahnya. Tua bangka itu lalu menghajar Joanna dan mengikatnya. Lalu dia mendekati Samantha dan berniat untuk melecehkannya di depan Joanna. Dengan semua kekuatan yang tersisa, Joanna melepaskan diri dan langsung melempar William dengan lampu petromak. Di sini William terbakar hangus dan tidak bisa menyelamatkan diri karena jauh dari air. Joanna lalu dibawa oleh sheriff tersebut. Dia sempat menoleh ke belakang untuk melihat Samantha. Saat ini anaknya aman karena dijaga oleh saudara-saudara dari suaminya. Itu adalah akhir dari film Brimstone yang sudah dirilis pada tahun 2017. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.